See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Ini nih. Jadi kemarin ini tim Do You See What I See, saya, Mas Roli, Kak Devi, Mas Solek, dikirimin cemilan kayak gini nih. Ini ada balado, ada yang pedas, ada juga yang original. Itu bakso goreng, basreng ya. Dikirimin cemilan spesial dari baksonya Cas. Dari kemarin nggak berhenti, ini dikirimin beberapa box kemarin. Banyak banget. Sampai nambah nasi terus. Cocok buat cemilan, apalagi sambil ngedit gini enak banget ya. Buat teman-teman yang mau ngobain cemilan-cemilan kayak gini, ini baksonya enak banget. Kayaknya ada rasa daun jeruknya, pedasnya, rasa baladonya sama originalnya semuanya top banget. Cocok buat lauk, cocok juga buat cemilan. Jadi langsung mampir ke Instagramnya baksonya Cas ya. Nanti bisa lihat, kepoin aja deh. Terima kasih buat baksonya Cas yang udah ngirimin bakso gorengnya untuk cemilan kita semua di tim Do You See What I See di Jakarta, di Cirebon, ataupun di Jogja. Jadi ini bisa dikirim kemana aja harusnya ya. Oke, halo warga Desa Sukawedi. Kembali lagi di Do You See What I See untuk mendengarkan cerita yang akan saya ceritakan. Ini cerita yang sebenarnya waktu saya baca cerita ini, saya jadi ingat cerita saya sendiri sebenarnya waktu tinggal di Jogja juga. Ini cerita dari Mas Agus yang sudah mengirimkan email ceritanya ke podcast.ceritahoror@gmail.com dan menceritakan pengalamannya, bukan pengalaman yang sebenarnya, pengalaman dari temennya, teman lamanya dia. Ya ada kaitannya sama nggak bisa tidur. Saya dulu waktu tinggal di Jogja ya, itu sempat mengalami, sebenarnya bukan insomnia sih, saya nggak tahu apa gitu ya. Tapi yang jelas setiap kali saya mau tidur gitu ya, itu ya paling tidur cuma sejam. Habis itu bangun terus udah melek semalaman, bahkan sampai pagi dulu sama Pito teman saya yang tinggal juga di rumah Eyang di Jogja gitu ya. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Jadi semalam hanya tidur beberapa jam aja, kebanyakan gitu ya. Nggak tahu kenapa, entah itu karena ya emang nggak bisa tidur aja, atau ya ada gangguan-gangguan yang aneh-aneh gitu ya. Yaitu ya kalau teman-teman belum dengerin cerita saya di rumah Eyang, bisa mampir channel Raditya Dika untuk dengerin cerita saya waktu tinggal di rumah Eyang selama 4 tahun waktu kuliah. Nah, cerita dari Mas Agus ini mengingatkan saya sama pengalaman ini sebenarnya. Nah, dari cerita yang sudah dikirimkan oleh Mas Agus, saya ingin menceritakan kembali nih kepada teman-teman semua di Do You See What I See pengalamannya dari Mas Agus bersama dengan temannya Daya. Nah, ceritanya Mas Agus ini dan Daya temannya adalah pendatang juga gitu ya, pendatang di kota Jogja. Mereka dari awal kuliah sebenarnya bareng. Mereka kuliah bareng. Kemudian setelah lulus ternyata mereka juga tidak move on dari Jogja. Jadi mereka ini perantau dari kotanya masing-masing gitu ya. Setelah selesai menyelesaikan kuliah di sana, mereka kerja di sebuah agensi
nggak disebutkan apa di mana. Cuman mereka kerja bareng tapi nggak tinggal bareng gitu ya. Jadi masing-masing itu ngekos sendiri-sendiri. Nah, mereka ini akrab banget. Jadi dari zaman kuliah mereka juga sudah main bareng terus. Kok yang nggak nyangka si Agus ini bisa sekantor sama temennya si Daya namanya. Dan mereka memang akrab banget, suka makan, ya pasti makan bareng. Dari dulu suka hobi-hobi bareng, entah main olahraga bareng dan yang lain ya. Jadi mereka ini istilahnya udah tahu satu sama lain lah. Dan memang kata Agus nih, ceritanya Mas Agus ini, si Daya ini memang bisa dikatakan tulang punggung keluarga gitu ya. Jadi punya kewajiban untuk mengirimkan hasil kerjanya untuk menanggung kehidupan kedua orang tuanya di Kalimantan gitu, katanya gitu. Nah, nggak ada yang aneh gitu ya dalam pertemanan mereka, dan bahkan dalam pekerjaannya mereka seru-seruan aja, sering main bareng juga sama teman-teman kantornya. Setelah selesai kerja ya mereka main. Nah tapi ada satu hal yang menurut si Mas Agus nih, kok beberapa bulan belakangan ada yang berubah sama si Daya temennya. Daya ini cowok, temennya ya. Dia agak secara fisik katanya Daya ini perawakannya cukup gempal gitu ya. Badannya ya entah gempal tuh gimana, apakah gemuk atau ya pokoknya berisi lah ya. Tapi beberapa bulan belakangan ini kok agak terjadi penurunan berat badan katanya gitu ya. Dilihat dari kacamata si Agus. Dan ini yang jadi jadi ya namanya juga temen ya, kenapa gitu kan. Dikiranya si Agus emang dia ya mungkin diet kali ya, biar looks-nya lebih bagus dan lain-lain. Tapi ternyata ada perkara lain juga yang terjadi di kantor. Nah, si Daya ini ya sejak terjadi pengamatan si Agus ini berat badannya turun, tapi ternyata kata bosnya dia gitu ya, mereka kerja satu kantor tapi mungkin nggak satu divisi kali ya. Jadi ditanyain sama bosnya si Agus ini, ditanya kenapa, ada apa sama si Daya gitu kan, kenapa emang? Iya kok deadline-nya yang biasanya mereka penuhi, tapi secara performance lah istilahnya gitu ya, si Daya ini secara performance menurun sekali gitu. Kenapa? Dia nanyain, katanya ditanyain udah ditanyain langsung oleh Daya, katanya nggak ada apa-apa gitu ya. Makanya si bos ini atasannya mereka juga menanyakan ke Agus, karena si Agus ini deket gitu kan, semua orang tahu mereka deket, suka main bareng meskipun juga main sama yang lainnya. Nah dari bulan-bulan awal tuh pengamatannya gitu, jadi berat badan lama-lama si Mas Agus ini merasa temennya si Daya ini ya selain berat badannya turun kok jadi lecek gitu loh, lecek banget. Lecek tuh kayak capek, exhausted dan lain-lain. Dan ternyata setelah beberapa bulan berlangsung, ya mereka yang tadinya suka olahraga bareng, suka main bareng, frekuensinya jadi agak berkurang. Entah selalu ada alasan aja si Daya ini untuk ya entah capek dan lain-lain, ya udahlah. Mungkin memang begitu adanya, mungkin lagi ada masalah sama keluarganya di rumah dan lain-lain. Sampai suatu hari si Mas Agus ini ajak makan lah gitu ya. Ya sebenarnya mereka juga sering makan, cuman kali itu si Mas Agus karena worry ya, karena khawatir kenapa gitu ya sama si temennya si Mas Daya, apakah sakit, apakah ada pikiran. Nah makanya emang sengaja sih Mas Agus ini meniatkan untuk ngobrol sama temennya ini gitu. Nah akhirnya mereka makan di pinggir jalan. Akhirnya si Agus ini menanyakan kepada si Daya temannya, kamu kenapa gitu, apakah ada masalah, kok aku lihat ya lesu gitu, badanmu kurus, apa emang diet? Ya dia bercandanya gitu ya, apa diet
Apa emang lagi ada apa gitu. Enggak kok, nggak ada apa-apa, dia bilang. Jadi bener nih nggak ada apa-apa. Kok kemarin si Agus ini bilang juga kalau si bosnya habis bilang nanya ke Agus kalau dia menanyakan kondisinya Daya lah, apakah ada apa-apa, dan dia khawatir banget performanya juga menurun, takutnya ada kesangkut pautnya sama pekerjaan juga yang jadi notes gitu ya. Ditanya ini tuh juga ternyata juga enggak, dia bilang nggak ada apa-apa kok, keluarganya juga nggak ada masalah, apalagi ada masalah percintaan dan lain-lain, enggak gitu ya. Tapi ada satu hal yang disampaikan sama si Daya, emang beberapa waktu belakangan memang tidurnya kurang banget gitu ya, nggak bisa tidur. Bahkan si Daya ini sampai periksa ke dokter gitu ya, ada apa gitu. Artinya dia juga sadar dengan apa yang terjadi dalam dirinya gitu, kenapa kok sulit tidur. Ternyata setelah cerita, ya itu ada setelah cerita perkara ini tadi di dokter gitu ya, ternyata memang ya dia mengalami gangguan tidur entah kenapa gitu ya. Dia nggak tahu, bahkan sampai katanya sudah sampai diberikan obat tidur, tapi nggak ngaruh katanya. Nggak, maksudnya tetap dalam waktu-waktu malam ini dia malah nggak bisa tidur. Nah, karena ya sebenarnya juga mereka akrab, sampai akhirnya malam itu ya si Daya malah bilang ke Agus, Gus boleh nggak sekali-sekali nginep di kosannya si Agus, dia bilang gitu. Ya barangkali aja bisa tidur gitu. Lagian si Agus ini ya dia punya konsol game lah katanya. Jadi pengen main lah, udah lama nggak main, udah lama nggak ngobrol. Jadi ya pengen kesana aja, barangkali bisa melepas lelah gitu ya, yang biasanya tidur di sana nggak bisa tidur. Nah mungkin di rumah Agus pikirannya mungkin bisa tidur, sekalian cerita nih katanya si Agus gitu. Nah akhirnya mereka langsung menuju ke kos-kosannya si Agus gitu ya. Jadi malam itu mereka habis makan, terus main game sampai malam sambil cerita-cerita tadi, melanjutkan cerita tadi gitu ya. Si Agus sih juga penasaran kenapa sih kok sampai nggak bisa tidur. Biasanya kan kalau nggak bisa tidur tuh entah ada pikiran, ada beban gitu ya, beban keluarga atau apa. Enggak, dia bilang nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa kok, beneran nggak ada apa-apa, cuman ada yang mengganjal, dia bilang gitu. Kenapa setiap malam itu dia menceritakan dia biasanya tidur gitu, udah ngantuk banget, udah malam ngantuk, terus dia tidur. Nah pas tidur itu tiba-tiba dia tuh kayak selalu mengalami apa ya, saya juga pernah ngalamin ini soalnya. Jadi maksudnya ya udah tidur, udah ngantuk, terus tiba-tiba kebangun gitu, katanya gitu. Diceritakan oleh si Daya atau si Agus ini gitu. Jadi udah tidur, kebangun lagi, tiba-tiba seolah-olah kayak lagi ngelayang gitu, seolah-olah aja kayak tiba-tiba kebangun dan nggak bisa tidur lagi, atau tiba-tiba dadanya sesek, terus tiba-tiba apalah kadang-kadang gitu ya, selalu tidak nyenyak gitu. Nah ini yang selalu terjadi sampai ya memang terjadi beberapa bulan belakangan gitu, sampai ya dia ya itu karena kurang tidur, nggak bisa fokus dan lain sebagainya. Ya udahlah, terus si Agus bilang ya udahlah coba aja tidur di sini dulu, mungkin ya karena perkara kos-kosan apa nggak nyaman atau gimana gitu katanya. Dan ya coba aja barangkali di sini bisa tidur. Kalau memang itu perkara mungkin kos-kosannya kenapa atau nggak nyaman, dia bilang ya udah kita coba cari kosan lain aja katanya gitu. Yaudah mereka akhirnya main tuh sampai tengah malam. Nah si Daya ini kan emang tidur malam itu tidur berdua ya di kosannya, jadi tidur satu kasur lah istilahnya gitu ya di kos-kosan. Nah setelah main mereka karena udah malam ya mereka memutuskan untuk tidur gitu. Nah ini cerita ini sebenarnya dari sudut pandang si Agus gitu ya. Ketika mereka sudah tidur, si Agus ini
malah jadi nggak bisa, malah jadi apa ya, telinganya itu sensitif banget gitu mendengarkan suara-suara yang kok ada suara orang ngelangkah gitu ya. Tapi sebenarnya si Agus juga sudah tidur gitu ya, tapi ngerasa kok ada orang, kayak semacam mendengarkan orang jalan gitu di dalam kamarnya dia tentu saja gitu ya. Dipikir tuh si Daya gitu ya. Nah, suara ini menuju ke kasur lagi, terus ya tiba-tiba si Agus ini kebangun. Pas si Agus kebangun, kagetnya dia setengah mati gitu ya. Ternyata si Daya itu yang sebelah tidur, lagi tidur di sebelahnya, posisi kepalanya tuh ada di sebelahnya dia gitu ya katanya. Terus posisinya dia melek, kayak lagi sesek gitu, tapi tiba-tiba gitu ya, karena dia tadi ngeliatnya di sebelahnya, dan dia sebelumnya dengar ada suara orang melangkah tadi gitu. Nah, dia kaget setengah mati sampai dia nggak bisa gerak. Jadi si Agus ini sampai nggak bisa gerak melihat ada kayak sosok, apa ya, dia bilang kayak sosok orang terbalik gitu ya, tapi menekan ya karena tidur gitu ya. Jadi ada posisi orang terbalik yang kepalanya itu ada di dadanya si Daya. Jadi kayak apa ya, kayak ditindih orang tapi posisinya kebalik gitu. Wah, dia langsung panik. Yang dia lakukan adalah saking paniknya, sambil komat kamit katanya, dia tuh ngambil HP gitu. Dia ngambil HP si Agus, terus ia takut tapi bingung ya, antara dia takut tapi pengen ngerekam gitu. Nah, ini kan aneh juga sih sebenarnya. Maksudnya pengen ngerekam apa yang dia lihat. Jadi ada bayangan kayak siluet, bayangan hitam gitu. Posisinya kayak orang, persis kayak makhluk kebalik menuju di dadanya si Daya itu. Nah, pada saat itu Daya juga masih melotot, kayak semacam terhimpit tapi juga kayak apa ya, rep-repan kali ya. Nah, itu si Agus tuh pengen ngerekam gitu ya. Nah, di HP-nya tuh udah kelihatan tuh direkam katanya. Direkam sambil ketakutan sih ya pasti ya. Nah, ketika direkam itu ada gitu, sosoknya kelihatan. Jadi hitam-hitam gitu. Sekian detik, terus ya udah sambil dia komat kamit lah gitu ya, komat kamit baca doa, karena si Agus ini juga muslim dan dia takut gitu ya. Sepersekian detik, beberapa detik itu tiba-tiba hilang. Terus dimatiin lah tuh si kameranya, langsung bangunin tuh si Daya. Dia nyalain lampu dan bangunin si Daya gitu ya. Bangunin karena posisinya tadi kayak orang ketekan dan kayak orang sesek, tapi si Dayanya juga nggak bangun gitu, kayak orang apa ya? Ya gitulah, nggak bisa jelasin katanya gitu. Nah, habis itu dibangunin lah si Daya itu sampai sebangun-bangunnya. Terus dia tanya, si Agus nanya, kenapa? Iya. Oh, dia akhirnya baru sadar. Ternyata ya memang benar tadi sesek gitu ya, kayak dia ngerasa emang kayak lagi, dia bingung lagi di mana, cuman dia mau gerak nggak bisa, mau teriak nggak bisa gitu. Nah, itulah yang terjadi. Terus si Agus nih ngambil HP. Ini tadi aku lihat ini gitu. Dia ngeplay videonya, mau nunjukin ke si Daya. Ternyata apa yang dia rekam tuh nggak kelihatan gitu. Artinya kerekam, cuman ya nggak ada apa-apa, kayak ngerekam si Daya lagi gitu aja gitu katanya. Nggak ada yang bayangan yang dia tadi sebenarnya lihat itu nggak kelihatan. Nah, terus ya karena si Agus juga takut, si Daya juga ya udah seger gitu ya karena dibangunin. Dia juga tadi merasa sesek, akhirnya lega gitu ya, bisa duduk karena ada temennya juga enak. Terus si Agus tuh nanya, ini emang kamu tuh selalu kayak gini? Dia bilang gitu. Maksudnya ini yang terjadi sama kamu setiap malam di kosanmu itu, dia bilang gitu. Iya, selama ini gitu sih, kayak dia tuh ngerasa kayak antara tidur dan gak tidur gitu.
Dan kadang-kadang sesak seperti apa yang dia rasakan tadi, kayak ada yang ngedorong gitu. Nah, habis itu emang kenapa? Gitu. Ditanya kenapa, gak tahu. Kok emang selalu kayak gini? Nah dia nggak tahu. Ya si Daya juga nggak tahu kenapa. Yang jelas ini bukan terjadi karena di kos-kosannya gitu. Ya mereka pikir kan tadinya gara-gara di kos-kosannya. Kos-kosannya kenapa-kenapa mungkin ya gitu ya. Cuman ternyata ini juga terjadi di kosannya si Agus gitu ya. Hal yang ini terjadi dan ini bangun dan akhirnya mereka yang ngobrol sampai pagi karena mereka juga takut mendengar ceritanya si Agus dan apa yang dialami oleh si Agus. Nah ini yang sampai si Agus mengirimkan ini mereka ya nggak tahu itu apa gitu ya. Terus Agus bilang udahlah berdoa aja, barangkali ini ada orang ya ada makhluk yang ngikutin kamu katanya gitu. Dan ya mungkin itu yang bisa mereka lakukan gitu ya. Ya cuma berdoa kenapa. Jadi bukan masalah kos-kosan. Dan beberapa hari akhirnya setelah kejadian itu si Daya ini dia bilang temenin dia mau minta temenin maksudnya yang ngekos tinggal sementara dan menginap sementara beberapa hari di tempatnya si Agus. Dan memang setelah mereka ya mereka bareng, terus ya akhirnya mereka juga sering berdoa gitu ya. Si pelan-pelan si Daya ini nggak, ya dia bilang nyenyak ya tidurnya gitu. Cuman ya katanya beberapa kali masih terjadi. Ya paling nggak kalau ada temennya si Daya ini ya dia nggak takut sendirian lah. Nah ini cerita yang menurut saya kayak mengingatkan saya sama apa yang dulu pernah terjadi. Walaupun ya saya nggak tahu ya sebenarnya apa yang membuat ya dulu saya juga begitu gitu. Susah tidur, bahkan tidur baru sebentar. Dan memang kebangun, kalau dulu saya kebangun bukan karena serem atau sesak atau gimana ya. Yang jelas ketika kebangun ngantuknya, capeknya itu hilang. Berbeda sama si Daya ini dari ceritanya si Agus ini, dia mengalami sesak dan kadang-kadang merasa kayak kayak pindah lagi di mana gitu. Dan ternyata ketangkap di penglihatannya si Mas Agus ini apa yang menimpa dadanya si Daya gitu. Jadi si Agus ngelihat. Menurut warga desa Sukawudi kayak gini-gini apa sih sebenarnya? Ya pasti ya mungkin gangguan jin ya. Cuman kenapa sampai dibegitukan, terus kemudian nindihin dada gitu. Itu yang, dan posisinya kebalik, itu dia yang bikin kalau ya saya sih ngeri banget ya. Sesuatu yang ya aneh banget lah, kebalik gitu ya, posisinya kebalik. Ya itu ngeri banget sih. Terima kasih ceritanya dari Mas Agus, cerita yang sudah masuk ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Buat teman-teman yang punya cerita juga, selalu kita terbuka. Silahkan mengirimkan cerita, baik itu voice note ataupun cerita tertulis seperti yang dituliskan oleh Mas Agus ini, pengalaman-pengalamannya. Singkat nggak apa-apa. Kalau voice note akan kita tayangkan di Spotify seminggu 5 kali juga, Senin sampai Jumat. Kalau tertulis akan kita bacakan seperti ini di segmen Mencekam bersama dengan nanti saya, Mas Ruli, Mas Colek, ataupun Mbak Devi. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya, kami akan memberikan merchandise buat teman-teman semua warga desa Sukawudi. Kontributor semuanya mendapatkan merchandise berupa kaos. Nah ini macam-macam kaosnya. Jadi sudah ada banyak seri. Jadi kumpulkan aja kaosnya juga kalau ingin mendapatkan merchandise nanti dari Do You See What I See. Ya demikian episode hari ini. Mudah-mudahan Mas Daya sembuh ya. Berdoa aja. Mudah-mudahan ini tidak terjadi berkepanjangan karena
mengganggu kesehatan tentu saja dan mengganggu fokus pekerjaan. Dan buat teman-teman juga jangan lupa kalau tidur malam berdoa. Kalau sambil dengerin Do What I See juga nggak apa-apa. Cuman abis itu berdoa supaya tidurnya bisa nyenyak ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.